Shalom saudara-saudaraku yang Tuhan cintai. Apa kabar? Saya yakin, saya percaya di dalam kuasa dan kasih pemeliharaan Tuhan, saudara-saudara semua terjaga dalam sukacita. Saudaraku, ada seorang raja yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya. Karena tua dan tak berdaya, maka dia harus segera menyerahkan pemerintahannya itu kepada sang putra mahkota. Tetapi saudara-saudara, muncul keraguan dalam diri raja ini. Kenapa? Karena sang putra mahkota itu adalah seorang yang dinilai kurang pas untuk menerima sebuah jabatan yang maha luas, ya kerajaan yang begitu besar. Bingunglah sang raja itu. Akhirnya setelah berpikir-pikir, sang putra mahkota itu dipanggil oleh sang raja itu. Dan kemudian setelah begitu banyak nasihat, sang raja memberikan satu syarat. Engkau boleh mewarisi semua takhta kerajaanku. Tetapi aku ingin membuat satu ujian buat engkau. Apa, ayah? Itu kata si putra mahkota. Engkau akan berkeliling seluruh istana ini, setiap daerah yang landai maupun daerah yang tinggi, semua wilayahku, dengan engkau cukup sederhana membawa segelas air putih yang penuh. Catatannya adalah engkau harus menjaga air putih itu tetap penuh sampai engkau kembali ke sini. Kalau setetes saja dari air putih itu hilang dari gelas itu, tercecer dari gelas itu, maka engkau tidak layak untuk menggantikan ayah. Nah, akhirnya si putra mahkota itu sepakat, dan kemudian setelah disepakati harinya, mulailah satu gelas air putih itu di tangan sang putra mahkota. Dan putra mahkota itu mulai berjalan sendiri, mengelilingi kota-kota, mengelilingi seluruh daerah yang merupakan kekuasaan sang ayahnya itu. Di tengah jalan tidak sedikit orang yang mengejek, melempari dia dengan batu, membuli dia, segala macam dah. Tapi akhirnya saudara-saudara, menjelang sore, sang putra mahkota itu kembali dengan selamat ke kursi kerajaan. Dia menyerahkan segelas air putih itu yang tidak sedikit pun tercecer dari gelas itu. Si ayah bertanya, bagaimana mungkin engkau tidak bisa, gelasmu itu tetap terjaga? Apa yang kau lakukan? Si anak itu cuma mengatakan, ayah, cuma satu yang kulakukan. Aku fokus kepada air dalam gelas itu. Sehingga sampai sore, sekalipun di sepanjang perjalanan ada begitu banyak hambatan, rintangan, cacian, makian, aku tidak terpengaruh dengan semua itu. Aku cuma melihat air dalam gelas itu, sehingga aku tidak setetes pun menumpahkan. Saat itulah segera sang putra mahkota dilantik oleh sang raja itu. Saudaraku, kehidupan hari ini itu seumpama seorang putra mahkota yang berjalan. Ada begitu banyak persoalan-persoalan di sekitar kita. Ada banyak bulian yang kita dengar tentang Kristus. Ada begitu banyak bencana alam. Ada begitu banyak penyakit yang hari ini mengancam kehidupan setiap orang. Tetapi saudaraku, tidak perlu dengan cepat kita mengatakan atau terburu-buru mengatakan, oh sebentar lagi kiamat, sebentar lagi Tuhan Yesus datang, bumi makin hancur. Saudaraku, cukup ingatlah satu hal, ada tantangan di depan hidup. Ada tantangan yang selalu tersedia dalam hidup kita hari demi hari, waktu demi waktu. Dan itulah fakta kehidupan. Kita hanya diminta Tuhan
ketika menghadapi semua itu, kuncinya cuma satu: berfokuslah kepada Tuhan sendiri. Saya ambilkan dari Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Tuhan Yesus pernah berkata demikian, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Salah satu bentuk keterfokusan kita adalah tinggal di dalam Yesus, menghidupkan Yesus di dalam diri kita, menghadirkan Yesus dalam seluruh keberagaman hidup kita, terarah terus kepada Tuhan. Tanpa kita terpengaruh dengan hidup di sekitar, biarlah hati kita terus terpaut kepadanya, mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Itu urusan kita hari ini. Urusan kita adalah merawat iman kita, supaya apapun tantangan hidup kita ke depan, kita tetap percaya Allah adalah sandaran yang utama, Allah kekuatan yang utama. Hidup boleh berubah, diri kita pun boleh berubah, tapi imanmu biarlah tetap terjaga pada tempatnya. Karena itulah yang membuatmu kuat, hidup dan tinggal bersama Yesus. Ingat, engkau anak-anak Allah, saya anak-anak Allah, kita semua anak-anak Allah. Kita pun diminta sama seperti sang putra mahkota itu, terus terarah kepada Tuhan, terus terarah kepada hati Bapa. Karena dengan cara itulah perjalanan kita akan berhasil. Segala apapun yang kita lakukan sungguh berkenan di hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara.